Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul. Saya saat ini berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya mengambil jurusan akuntansi dan tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati SAK. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang di sini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli barang karena merupakan perusahaan yang membeli barang-barang untuk dijual kembali dalam bentuk barang yang sama tanpa diolah terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, perusahaan dagang seperti toko agen, toko eceran, distributor, dan juga toko serba ada atau serba ya. Nah, karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang ini bisa dilihat pada saat terjadi penjualan. Kenapa terjadi penjualan? Di samping timbulnya pendapatan, terjadi pula di sini peristiwa lain, yaitu penyerahan barang dagang. Nah, selain ini ada juga berkurangnya persediaan. Ini artinya berkurangnya persediaan barang ini mempunyai sifat seperti penggunaan bahan habis, yaitu bahwa barang dagangan tersebut menjadi biaya atau beban yang disebut harga pokok penjualan atau cost of sales. Nah, harga pokok penjualan sendiri di sini adalah jumlah rupiah yang melekat pada barang yang diserahkan pada pelanggan, dan biasanya jumlah rupiah yang melekat pada barang yang diserahkan tersebut dapat ditentukan atau dihitung secara mudah. Nah, untuk dapat menghitung harga pokok penjualan, tentunya perusahaan harus mempunyai catatan-catatan yang dapat mendukung perhitungan harga pokok penjualan tersebut. Gitu. Nah, catatan ini biasanya bersangkutan dengan transaksi pembelian barang, dan karena dari situlah harga pokok penjualan dapat dihitung. Gitu. Nah, selanjutnya ada rekening khusus perusahaan dagang, di mana yang pertama di sini ada penjualan. Penjualan ini adalah akun penjualan ya. Akun penjualan ini dikhususkan untuk mencatat jumlah rupiah penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Yang kedua ada retur dan keringanan penjualan. Nah, akun ini ini untuk mencatat jumlah rupiah retur dan keringanan yang disetujui penjual karena adanya barang yang dikembalikan, barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau barang cacat gitu. Nah, persetujuan penjualan berupa bukti memo dari perusahaan yang memberitahu bahwa tagihan kepada pelanggan atau customer ya telah dikurangi atau dikredit gitu. Yang ketiga ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini untuk mencatat jumlah rupiah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan. Yang keempat ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini untuk mencatat jumlah persediaan barang dagangan yang masih tersisa pada awal atau periode terakhir. Nah, yang kelima ada pembelian atau purchase. Di sini adalah akun ini hanya adalah kalau perusahaan menggunakan metode fisik dalam perusahaan persediaan. Akun ini dipakai untuk mencatat jumlah rupiah pembelian barang dagangan selama periode tertentu. Kenapa? Agar pembelian tersebut tidak tercampur dengan persediaan awal atau tercampur dengan biaya-biaya lainnya.
Nah, yang selanjutnya ada retur keringanan pembelian. Di sini untuk mencatat jumlah rupiah retur, pembelian barang, dan keringanan yang diberikan kepada perusahaan atau pemasok. Selanjutnya ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini untuk mencatat jumlah potongan yang diperoleh perusahaan dalam pelunasan utang dagangnya. Selanjutnya ada biaya angkut pembelian. Nah, di sini untuk mencatat jumlah rupiah, ya, biaya-biaya yang terjadi dalam rangka pembelian barang dagangan, khususnya biaya pengangkutan. Tuh. Yang terakhir ada harga pokok penjualan. Nah, di sini untuk mencatat jumlah rupiah harga pokok yang melekat pada barang dagangan yang terjual. Nah, dalam harga pokok ini diperhitungkan adanya biaya angkut, retur, serta potongan pembelian. Selanjutnya ada pencatatan transaksi perusahaan. Nah, untuk pencatatan transaksi perusahaan ini, kita akan membahas terlebih dahulu transaksi penjualan barang. Nah, untuk transaksi penjualan barang itu sendiri, yang pertama ada retur dan keringanan penjualan. Nah, maksud dari retur dan keringanan penjualan di sini adalah retur penjualan sendiri akan terjadi apabila pelanggan atau pembeli mengambil sebagian barang yang sudah dibelinya karena barang tersebut cacat atau rusak dalam perjalanan atau karena kesalahan pesanan dan penjualan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada potongan penjualan. Nah, di sini adalah potongan yang diberikan eh, oleh penjual kepada pelanggan yang melunasi utang dagangnya dalam periode yang ditentukan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati dalam penjualan kredit gitu. Selanjutnya yang ketiga ada harga pokok penjualan. Nah, di sini sebenarnya timbul pada saat terjadi penjualan yang melibatkan penyerahan barang kepada pembeli dan berakibat mengurangi persediaan. Tapi karena sulitnya menentukan jumlah rupiah harga pokok gitu. Bila perusahaan tidak menggunakan komputer apalagi ya, maka pada saat penjualan terjadi harga pokok ini tidak tercatat atau dan baru akan terhitung pada akhir periode. Nah, selanjutnya ada transaksi pembelian barang. Transaksi pembelian barang ini adalah kegiatan yang bersangkutan dengan pembelian barang dagangan sampai barang tersebut siap untuk dijual kembali. Nah, transaksi di sini melibatkan yang pertama ada retur dan keringanan pembelian. Nah, di sini adalah seperti pada transaksi penjualan sebelumnya, hanya saja dalam hal ini retur dan keringanan ini ditinjau dari sudut pembeli sehingga jurnal yang dibuat merupakan lawan retur dan keringanan pada penjualan gitu. Contohnya seperti misal ya, perusahaan itu mengembalikan pembelian barang dagangan misalkan seharga 25.000 karena tidak sesuai dengan pesanan gitu. Nah, maka eh, untuk akunnya yaitu karena pembelian dilakukan secara kredit, maka di situ nanti di akunnya ditulis utang dagang dan keterangannya. Selanjutnya yang kedua ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini merupakan potongan yang diperoleh perusahaan sebagai pembeli karena melunasi utang dagangnya. Nah, yang ketiga ada ongkos angkut pembelian. Ongkos angkut pembelian ini adalah semua biaya atau pengeluaran yang bersangkutan dengan proses pembelian sampai barang tersebut siap dijual. Jadi
istilah biaya pembelian barang mungkin lebih tepat dibandingkan dengan istilah ongkos angkut pembelian, karena unsur yang termasuk di dalamnya tidak terbatas pada biaya angkut saja, tapi ada juga mencakup unsur-unsur pengeluaran yang lain seperti asuransi dalam perjalanan, biaya simpan di gudang misalnya, biaya ongkos muat, biaya bongkar muat. Namun karena jumlah biasanya relatif kecil, maka dianggap semuanya dikelompokkan sebagai ongkos angkut pembelian. Gitu. Nah, dalam pencatatan transaksi perusahaan, khususnya perusahaan dagang, ini ada dua metode. Nah, pencatatan transaksi perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang, dikenal dengan dua metode pencatatan persediaan, yaitu yang pertama ada metode periodik. Nah, apa sih metode periodik itu? Nah, metode periodik ini adalah transaksinya hanya melibatkan akun penjualan dan piutang dagang atau biasa disebut kas. Dan pada di akhir periode ini diperlukan jurnal penyesuaian untuk mengetahui harga pokok penjualan. Yang kedua, yaitu ada metode perpetual. Nah, di sini adalah setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat setiap terjadi transaksi penjualan gitu. Karena kenapa? Karena sehingga nanti akan langsung diketahui harga pokok penjualannya, sehingga di akhir periode ini tidak memerlukan jurnal penyesuaian gitu. Nah, di sini adalah perbedaan kedua dari metode yang tadi. Bisa dilihat pada tabel ini. Di sini ada transaksi pembelian kredit dan jurnalnya, yaitu pada metode perpetual persediaan barang dagang, sedangkan pada metode periodik ini ada pembelian, dan ini ada utang dagang karena di sini pembelian kredit, jadi tulis utang dagang. Terus untuk pembelian tunai di metode perpetual itu persediaan barang dagang, dan di metode periodik ini ada pembelian. Dan seterusnya ada potongan pembelian, retur dan keringanan pembelian, serta penjualan kredit. Nah, kita akan masuk pada contoh metode periodik, di mana di sini ada perusahaan dagang di Pesena, merupakan perusahaan dagang yang menggunakan sistem pencatatan persediaan pada awal barang dagang sebesar 2 juta. Berikut transaksi pada bulan Oktober 2019. Nah, pada tanggal 2 Oktober dia membeli barang dagang dari PD Jaya dengan jumlah 3 juta dengan syarat dengan termin 30 dan dapat beban angkut sebesar 200. Nah, pada tanggal 5 Oktober membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebesar 5 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Pada tanggal 6 Oktober mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 2 di sini ada pembelian dengan debit 3 juta, beban angkut pembelian 2 juta, utang dagang kredit 3.200.000, dan pada saat tanggal 5 Oktober 2014 di sini pembelian 5 juta, utang dagang 5 juta. Pada tanggal 6 Oktober utang dagang 500.000, retur pembelian 500.000. Kenapa retur? Karena kita lihat di sini pada tanggal 6 Oktober
dia mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000. Maka untuk akunnya di sini adalah retur pembelian 500.000. Gitu. Nah, pada tanggal 11 membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar 5 juta dengan syarat 10, 30 serta beban angkut sebesar 500.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu pembelian 5 juta, beban angkut pembeliannya 500.000 sehingga utang dagangnya yaitu 5.500.000. Lalu ada lagi di tanggal 13. Nah, 13 ini pengembalian barang dagang oleh PD Ceria sebesar 1 juta karena tidak sesuai pesanan. Nah, untuk ini di sini adalah ada retur penjualan sebesar 1 juta dan piutang dagang 1 juta. Karena kenapa retur penjualan? Karena di sini adalah pengembalian barang dari PD Ceria. Pada tanggal 14 diterima pelunasan faktur tanggal 10 Oktober dari PD Ceria. Pelunasan faktur ada kas 4.900.000, potongan penjualan 100.000, piutang dagang 5 juta, dan seterusnya. Nah, yang kedua ada contoh soal metode perpetua. Di sini PD Abadi adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan sistem perpetua. Berikut ini transaksi pada PD Abadi selama bulan Juli. Pada tanggal 2 membeli jumlah barang dagang dari PD Jaya yaitu sebesar 3 juta, syarat 20 dan 30 dan beban angkut sebesar 200.000. Maka untuk jurnalnya adalah persediaan barang dagang itu 3 juta, beban angkut pembelian 2 juta, utang dagang 3.200.000. So ini maaf, bukan 2 juta tapi 200 ya, 200.000, dan sehingga utang dagangnya itu 3 juta.